Sebenarnya gini Bang, kalau kita melihat dari segi asas-asas hukum kan ada asas res judicata, asas res judicata pro veritate habetur itu kan apa yang udah diputus hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan. Nah itu contoh satu tuh Bang. Nah ada juga asas in criminalibus probationes beden esse lege caloris. Dan jadi dia bukti harus lebih terang daripada cahaya. Nah ini jadi asas-asas ini kita harus melihatnya secara kotak-kotak dulu Bang. Karena dilihat dari fakta persidangan tuh Bang, itu fakta persidangannya benar-benar pilu gitu, udah ada otopsi tuh Bang. Kematian dibilang nggak wajar gitu ya, otopsinya juga ada pemeriksaan luka tumpul. Nah itu terus ada ada bentuk pola tertentu yang tergeletak di tangan kanannya itu di saksi Fajar itu di halaman sekitar 49-an. Nah itu banyak kejanggalan Bang gitu yang kita harus pahami. Itu nggak seperti ini nih putusannya gitu loh Bang, fakta persidangannya. Jadi keadilan buat si korban ini gimana gitu, dan bebas pula. Betul, di putusannya kan sekarang sudah beredar nih, putusan pengadilannya udah keluar. Iya. Gitu, udah beredar di mana-mana. Ini bebas murni, tidak terbukti. Ya mungkin saya ada sedikit mengutip itu bebas murni. Jadi dia posisinya tidak terbukti, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan yang didakwakan. Bayangin, dakwaan pertama nggak terbukti, dakwaan kedua 351 tidak terbukti, 359 nggak terbukti, semua tidak terbukti. Gitu. Jadi tuntutannya dakwaan sama jaksa ini nggak terbukti, jadi bebas dia dari dakwaan itu. Jadi itu yang saya mikir harus ini kayaknya memang no viral no justice sih Bang. Itu yang kita sedihnya tuh di hukum Indonesia gitu. Mau nggak mau ini harus ada pembenahan. Nggak bisa gini terus. Kalau enggak ya apa-apa harus lari ke podcast, lari kemana gitu. Ya beruntung saya cek di Deddy Corbuzier udah naik gitu. Bayangkan kalau nggak ada no viral no justice, podcast bagaimana nasib korban-korban ini gitu. Tidak ada dissenting opinion abangku. Tidak ada ya. Kompak banget itu bertiga. Jadi yang saya bingung itu, ini jujur ya saya sebagai praktisi hukum Bang, ini bingung juga. Ini sudah ada dasar hukum otopsi, sudah ada gitu ya, udah ada otopsi itu, dan itu memakai ahli loh, itu dibedah gitu ya, dan itu memang sesuai KUHAP, sudah ada pasal 133 KUHAP dan sudah posisinya pasal 134 dihindari, izin ke keluarga diberitahukan, wajib memberitahukan, dibedah otopsi dan memang ada, dan itu udah sesuai dengan pasal 184 KUHAP, sudah ada juga gitu. Jadi sampai kehabisan akal sehat itu, kenapa tidak dipertimbangkan semua itu? Bahkan yang di kasus sebelumnya yang dilakukan oleh senior advokat kan tidak ada otopsi waktu itu ya, gitu kan, di kasus kopi cyanida tidak ada otopsi loh, gitu. Ini ada otopsi tapi bebas, kan bingung. Jadi kita menimbang-nimbang hukum ini kemana arahnya, gitu. Jadi agak bingung Bang, mau kemana arahnya gitu kan Bang. Dan jadi dari segi hukum ini benar-benar harus jadi catatan sejarah, ini nggak bisa jadi main-main gitu kira-kira Bang. Kalau memalukan mungkin ya pasti sepakat, teman saya melihatnya peristiwa hukum ataupun jadi catatan sejarah yang udah kelam sekali. Ini ada otopsi Bang ya, ada otopsi, bersesuaian antara saksi-saksinya, bersesuaian dari dia naik dari turun dari lift, sudah ada cekcok sebelum turun cekcok gitu ya, dan di situ disampaikan di kepala unit itu di halaman 49 kalau nggak salah, kematian tidak wajar karena masih muda gitu kan, jadi nggak wajar kematiannya gitu loh. Dan kalau hanya tidak karena mabuk dia bisa meninggal ya mungkin ginjal kronis atau segala bisa diperdebatkan, tapi ini kan ada luka memar, kekerasan tumpul, luka robek majemuk. Jadi di dalam pemeriksaan dalam juga ada luka memar di bawah paru-paru gitu loh. Luka memar Bang. Ini kan ada pertimbangan saksi-saksi di fakta persidangan kan ada mengeluarkan semua apa yang ditanya baru dirangkum dalam pertimbangan hakim gitu.
Jadi kalaupun ada kerusakan meliputi area lower ground di halaman 44 putusan tersebut, itu kan harus ada maintenance, Bang. Ya kan, ada maintenance, ada backup gitu. Masa sih di sekelas pusat perbelanjaan ataupun itu sampai tidak ada maintenance gitu loh posisinya. Oke lah tidak ada, tapi kan ada bentuk ini Bang di halaman 45 itu ada halaman 45 itu ini sebentar Bang. Oke. Nah, ada ini Bang. Nih saya bacain. Di situ isinya itu ada si Fahrudi, si Imam Subekti, Stephen itu menerangkan tuh saksi mendengar suara rintihan sambil memegang perutnya, kemudian saksi melihat perempuan tersebut lengan kanannya terdapat berbentuk kotor dan berdebu. Nah ini harus diperjelas nih. Mobil yang kena badannya, nah ini harus diperdalam sebenarnya seharusnya. Nah, ibarat kata gini, di halaman 45 itu Bang, itu lengan tangan kanannya berbentuk pola tertentu. Ini tapi harus dipertegas. Ini pola tertentu apa? Pola ban kah atau pola apa? Dan ingat Bang, di situ ada kaki berdebu, kondisi baju berdebu. Kalau habis pulang dari karaoke dan segala macam nggak mungkin berdebu lah Bang. Bau rokok iya kan? Iya, kalau berdebu itu kan habis jatuh-jatuh ke bolak-balik ke segala macam. Nah itu kan bisa kita lihat Bang, bersesuaian itu Bang, dari mulai cekcok di lift, cekcok sebelum masuk lift sampai turun, sampai dia ditanya mau ini nggak, mau diantar nggak Pak, ribut sampai ada, jadi dia punya atau kesadaran atau kesengajaan ninggalin cewek itu. Nah itu kan harus dipikirkan matang-matang gitu loh untuk memutuskannya. Jadi nggak gampang seperti ini gitu loh. Ya mau nggak mau ini kan jadi harus pengadilan rakyat gitu ya. Ini kan berbeda sekali dengan kasus-kasus. Kopi cyanida itu tidak punya CCTV tapi tidak diotopsi, itu bisa berjalan gitu. Ini otopsi ada, otopsinya ada Bang, gitu loh. Kedepannya salah ada otopsi gitu. Nah yang saya jadi pertanyaan adalah mau sampai kapan begini terus? Mau sampai kapan hukum di Indonesia begini terus gitu? Kalau enggak ya apa-apa lapor, bentuk aja lembaga viral gitu supaya apa-apa ngadu di situ aja gitu. Kasihan sekali itu. Miris Bang, miris. Memang yang harus banget dilakukan memeriksa etik daripada hakim tersebut kan pasti dilaporkan ke komisi yudisial. Tapi memang isi putusan itu tidak bisa dilakukan dalam ranah kode etik hakim. Akan tetapi pengaduan tetap bisa dilanjutkan. Nanti kan diperiksa. Nah, memang harus ada upaya hukum lagi Bang. Gitu nggak boleh berhenti di sini dari pihak kejaksaan. Karena kan korban diwakili oleh pihak kejaksaan untuk menuntut daripada si terdakwa yang sudah bebas gitu kan. Ya harus upaya hukum itu pertama. Yang kedua ya lapor kode etik. Itu pasti kita lihatlah apakah memang ada dugaan dugaan terima di bawah meja gitu ya. Apakah ada? Kita nggak boleh suzon, tapi hal-hal tersebutlah yang dilaporkan gitu. Dan pastinya ini masyarakat juga kan nggak bodoh-bodoh banget untuk menilai sesuatu hal seperti ini. Dan putusannya juga udah menyebar kemana-mana. Pertama mungkin gini Bang, kita ngelihat dulu dari hulunya dulu. Kalau kita mau jadi pegawai negeri ataupun aparat penegak hukum, itu harus bisa membuktikan harta kekayaannya dari mana berasal kekayaannya. Jadi LHKPN itu laporan hasil kekayaan itu yang disetorkan, yang dilaporkan ke KPK itu tidak hanya kertas semata-mata formalitas. Jadi itu dulu hulunya kan, uang dulu kan gitu. Jadi hulunya dulu dirapikan terkait LHKPN, dari mana uang itu. Jadi ketika ada uang transaksi besar segala macam itu bisa ditindaklanjuti. Rapi-rapinya di situ dulu, pembuktian terbalik. Saya dapat uang ini dari mana, bayar pajaknya bagaimana. Rapikan itu dulu Bang. Oke, setelah dari situ beres, barulah pembinaannya, pembinaan jenjang karir. Gitu kan, apakah yang masuk ke kelas 1A aparat penegak hukum ini bagaimana, dipersulit, harus yang berintegritas itu melalui tes-tes terkhusus.
Itu dilakukan seperti itu. Nah, kalau itu sudah bisa berjalan, pastinya hasil putusan-putusan hakimnya akan berkualitas dan menimbulkan juga lawyer-lawyer, jaksa-jaksa yang bertarung atas hukum, bukan bertarung atas kekuasaan. Nah, disitulah baru ideal. Nah, mencapai itu kita bagian dulu pondasi paling bawah, karena kalau ada faktor belum merasa cukup serakah terhadap uang, LHKPN itu belum selesai, akan susah Bang ke depannya gitu. Dan pasti kalau untuk hal ini kita tidak boleh menuduh, tapi boleh melakukan catatan, pengamatan, apakah hakim ini oknum-oknum yang lihat dari setelah putusan ini, apakah entah beli rumah baru kah atau apa, itu bisa dilihat kan nanti gitu. Nah, kita bisa lihat dari situ Bang gitu. Memang nggak secepat kilat gitu, tapi pasti bisa kelihatan gitu. Seperti itu kali Bang ya. Ya makanya saya bilang kita kan mengandalkan jaksa untuk berperang. Saya rasa jaksa sudah maksimal berperannya. Akan tetapi kan itu diputuskan oleh hakim. Gitu. Justru hakim itu adalah wakilnya Tuhan gitu loh. Yang mana tidak boleh tercederai oleh kekuasaan, tekanan. Itu harus dibuktikan memang apakah ada tekanan-tekanan dari oknum lain kepada hakim yang memutus ini. Memang itulah kesulitannya, harus dibuktikan apakah benar ada intimidasi gitu, apakah nanti tiba-tiba keluarganya ada punya harta melonjak gitu. Itu yang harus kita cermati nanti atau monitoring. Tapi sekarang fokusnya adalah bagaimana jaksa mengajukan upaya hukum lagi gitu loh, tidak menerima putusan ini gitu. Nah, memang di sini harus ada integritas dari lawyer. Kuasa hukumnya ini memegang peranan yang cukup strategis. Dia harus bisa memperjuangkan hak kliennya, hak hukum walaupun udah meninggal, hak hukum dari keluarga kliennya, mati-matian. Ya tadi ini sudah dilakukan kita harus patut apresiasi sampai ke DPR, sampai ke KY, sampai kemana. Dan ini jangan berhenti di sini, harus dikawal secara media. Mau tidak mau, karena no viral, no justice di negara Indonesia. Harus dikawal, teman-teman media harus mengawal, gitu. Mengawal kasus ini. Ya dia harus bersurat perlindungan hukum, surat keberatan A, keberatan B, harus mati-matian. Seperti kayak kasus yang lawan yang tempo hari berapa tahun lalu itu, 2 tahun lalu itu, meninggal brigadir itu, ya kan, lawan oknum polisi jenderal ya. Saya rasa ya kita harus kasih support, harus kasih pengacaranya panggung untuk menyuarakan, karena itu tadi dia mewakili kepentingan keluarga daripada korban, supaya jaksa jangan sampai bisa terhipnotis juga gitu. Gini Bang, saya coba konstruksikan sedikit nih Bang nih ya, di halaman 90, kita ini berdiskusi secara ilmiah ya Bang. Ya, ini ada putusannya gitu ya, bukan berarti kita dalam pagar yang mengkoreksi, karena mengkoreksi ini ada pagarnya yaitu upaya hukum lagi, tapi kita bisa berpendirian bahwa ini sudah ada otopsi, hasilnya sudah ada visumnya, dan ini bukan dokter kaleng-kaleng, memang spesialis forensik gitu. Sudah ada pendarahan pada rongga perut, luka robek, luka memar pada benda tumpul. Ya sekarang itu Bang, kalau benda tumpulnya satu gitu ya, dia jatuh gitu, ini pemeriksaan dalam nih, dia jatuh ke pentok, ada otak usus halus, perlebaran pembuluh darah, ini kan ada gitu. Ada pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar gitu. Jadi menurut saya apalagi yang harus dibuktikan gitu. Dan memang hanya 2 orang, dia pula yang mengantarkan ke apartemen, ya kan, pakai kursi roda dan segala macam. Waktu itu dia mau coba-coba ini pergi kan. Nah dari situ aja udah ada rangkaian peristiwa bersesuaian Bang gitu loh. Bayangin gitu, kok itu tidak dipertimbangkan gitu. Itu yang saya memang habis pikir lah, nggak habis pikir. Memang kalau yang kita harapkan ini keadilan setinggi-tingginya, kemanfaatan dan kepastian hukum, 3 nih Bang. Tapi yang kita mohonkan adalah keadilan untuk si korban, keluarga korban Bang. Kita tidak bisa melepas iba kepada pihak keluarga. Bayangkan dia posisinya jauh-jauhan sama anaknya, tidak bisa beliin anaknya, kalau di dalam putusan itu nggak bisa beliin sepatu anaknya segala macam, sampai harus akhirnya
meninggal itu ya. Kalaupun dia minum Bang, itu kan bisa diteliti Bang. Minumnya sebanyak apa sih? Gitu ya Bang ya. Ya kita semua pasti pernah melakukan minum alkohol. Sampai sebanyak apa sih sampai bisa meninggal seperti itu? Gitu. Kalau tidak ada surat otopsi tadi. Nah, yang kedua, ini harus dikawal oleh media sekawal-kawalnya Bang, dari hulu sampai hilir putusan. Karena balik lagi, nanti tiba-tiba ada berita apa hilang. Nah inilah yang gimana cara mempertahankan, membantu lah, kita harus membantu bersama-sama. Karena kalau enggak, sudah dikawal aja Bang di dalam pengadilan negeri, ini bisa putusannya seperti ini. Bayangin kalau nggak dikawal Bang. Bisa lebih saya bilang ya brutal gitu. Kalau dibilang sesat itu masih terlalu baik Bang. Itu peradilan sesat itu masih terlalu baik. Mereka kan punya saudara, punya anak, punya kerabat dan segala macam Bang. Bisa dibayangin nggak Bang? Dengan kondisi anak saudaranya ada di dalam posisi seperti ini, bagaimana dia bisa teriak menyuarakan keadilan? Ini benar-benar udah bukan sesat lagi, ini udah nggak ada hati nurani Bang. Gitu, udah lebih dari itulah bahasanya. Mereka nggak pernah bisa berpikir itu, ini ada perempuan habis cekcok keluar dari room karaoke, menuju turun cekcok, sampai situ berdebat gitu ya, dan ada otopsi, ada satpam melihat ada bentuk pola tertentu, terletak dan memang tergeletak, lalu dia angkat masukin ke Innova dia bawa lagi ke apartemen ke Grand Orchard, sampai di situ Grand Orchard dia masukin lagi ke ke rumah sakit besar, gitu kan, dia dari halaman 44 itu menuju selesai meninggal Bang. Ini nyawa, ini bukan main-main taruhannya gitu loh. Dan pasti ada karma pasti nanti, ya percaya atau tidak ya, pasti ini akan ada satu hal yang di luar daripada kemampuan manusia yang menghukum gitu. Itulah yang menurut saya ini di luar dari nalar gitu. Di luar nalar, bukan sesat lagi Bang. Kalau sesat mungkin bisa diteliti yang mana, ini di luar nalar gitu. Otopsi sudah ada loh Bang. Otopsi sudah ada. Nggak mungkin kan dia terantuk sendiri ya Bang. Dia nggak mungkin di dalam halaman 90 itu dia luka lebam sendirian, kena benda tumpul mendadak gitu ya, nggak mungkin kan Bang. Pasti ada benda kan Bang ya. Bendanya siapa? Gitu, nggak mungkin. Gitu, ada luka dalam dan luka luar gitu Bang. Gitu, jadi menurut saya ini jauh. Pendarahan hebat lagi Bang. Bahasanya ahli yang diajukan oleh penuntut umum itu dokter spesialis forensik. Gitu. Jadi menurut saya ini harus banyak introspeksi dari pihak Mahkamah Agung untuk melakukan penempatan daripada hakim-hakim. Jadi tidak hanya sekedar melihat dari sebuah fakta, tapi juga ada keyakinan hakim, hati nurani, wakil Tuhan. Di dalam dunia ini, dalam dunia peradilan itu wakil Tuhan Bang. Itu brutal Bang, bukan vulgar lagi, brutal. Menurut saya sih brutal ya. Ya kita pasti ada beberapa ahli-ahli hukum yang mungkin berbeda pendapat dengan saya. Tapi ini masalah kemanusiaan itu di atas segalanya Bang. Jadi ini ada, saya cek di halaman 48. Itu dari saksi Dr. Felicia Limantoro ini. Di sini juga dibilang bahwa ditelusuri ini masih muda gitu. Masih muda. Dan ini janggal gitu. Janggal sekali kondisi pasien seperti ini gitu. Bisa dibayangkan gitu. Dan diantar oleh dia juga. Ya makanya saya bilang ini otopsi ada loh Bang. Otopsi ada. Senior advokat yang salah satu senior advokat yang di dalam kasusnya menyampaikan itu tidak ada otopsi, nggak bisa dilakukan pemeriksaan, tidak bisa dilanjutkan. Ini ada otopsinya Bang. Bisa dibayangkan nggak Bang? Apalagi sekarang masalahnya, berarti otopsi itu penting atau tidak Bang? Ya kalau kayak gitu ya sudahlah. Besok-besok ada terjadi pembunuhan, tusuk ya nggak usah ada yang tahu. Mau gimana? Justru otopsi itulah pintu daripada semua perkara pembunuhan. Karena dibedah luka dalam, luka luar, di otopsi semuanya. Di kasus kopi
itu tidak terjadi otopsi versi senior advokat yang kita sama ketahui gitu. Makanya ini udah ada, mau apa lagi gitu kan. Ya dan ini kan juga jam 1 malam di lift juga ternyata rusak juga. Nah, ini kita tidak boleh menuduh, tapi akan tetapi boleh cek kapan maintenance-nya tidak dilakukan, di pengelola bagaimana, itu kan tinggal dibuka data, Pak. Di situ bisa dilakukan apa namanya, cek oleh pihak penyidik gitu ya. Izin-izinnya berarti tidak compliance, tidak patuh hukum gitu. Bisa dilakukan, ibaratnya mau didalami lebih dalam bisa gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.